saya umur sekitar 17 atau 18, saya di gereja, saudara. Saya di gereja. Pendeta Isa Al-Masih yang pertama yang mendirikan tuh Om Hak Chuan. Saya pas gereja, saya pergi gerejanya itu di GKI. Tapi pada waktu itu ada apa gitu loh. Terus di Isa Al-Masih ada, saya duduk di sebelah sana. Saya ingat sampai sekarang saya duduk di daerah mana di mana. Tidak pernah lupa, saudara. Om Hak Chuan ngomong gini. Saudara-saudara, kalau saudara itu percaya Yesus Kristus Tuhan, maka Yesus menyediakan tempat di surga. Saudara dan saya akan masuk surga. Saya dengar gitu, saudara. Saya enggak seperti saudara. Amin. Enggak. Saya di situ ngomong. Pendeta itu nanti tak tanya ini. Nanti selesai khotbah, saya akan turun tanya ke Pak Pendeta. Kenapa? Kamu tuh ngomong gitu tuh sudah pernah lihat surga apa belum? Kok berani janji-janji? Bayangin, saudara. Itu saya. Pemberontak luar biasa. Gak gampang saya bisa terima. Waktu saya ngomong gini, sambil duduk, tanya. Awas. Saya dengar suara. Anak nakal. Bayangin, saudara. Saya pikir siapa yang ngomong. Ngomong lagi. Anak nakal. Langsung tahu saya. Suara Tuhan Yesus. Aku ngomong apa? Loh Tuhan, aku kan cuma mau tanya. Kamu sudah lihat belum? Dia tidak salah. Dia memberitakan. Baca Alkitab. Jadi beritakan. Jadi boleh. Oh, ya sudah, tak jadi. Tapi saudara tahu? Langsung dia bilang, ikut aku. Loh, ikut kemana? Katanya mau lihat surga. Gituin saudara. Loh, aku udah kepengen lihat. Aku cuma mau tanya dia, kamu sudah lihat belum? Oh, gitu loh. Bukan aku yang kepengen lihat. Langsung Tuhan bilang, ikut aku. Loh, ikut kemana? Aku bilang, katanya mau lihat surga. Dicomot saudara saya. Tes. Saya lihat tubuh saya di situ. Yang pergi itu pikiran sama jiwa. Jiwa sama roh. Nanti saya ceritakan kenapa kok pikiran itu ikut. Jiwa itu. Saya bilang, Tuhan, tubuhku di situ. Aku mati. Takut tuh. Aku mati Tuhan. Enggak. Loh, nah itu tubuh ada jiwanya enggak? Enggak ada. Lah nanti disenggol kan guling. Lah ya toh, kan kayak orang mati. Wong saya lihat sendiri mata saya gini. Bayangin saudara. Lah kan, aku mati Tuhan. Enggak. Ditinggalkan sementara. Lah dia disenggol. Enggak ada seorang pun berani nyenggol kamu. Karena aku yang atur. Ya sudah, pergi. Dalam waktu singkat saudara, dibawa ke Firdaus. Waktu masuk belum, wah, terangnya lebih terang dari matahari. Beberapa ratus kali, tapi tidak silau. Aku bilang, tidak panas. Loh, Tuhan, terang sampai kayak gini kok tidak panas. Terangnya aku sendiri. Oh, pantesan tidak panas ya Tuhan. Sejuknya lebih sejuk dari AC. Ini kepanasan aku. Oh, itu sejuknya. Tidak pernah di dunia ini ada seperti itu, saudara. Karena Tuhan Yesus sudah berkata, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak seperti damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Dan itu saya alami. Wah Tuhan, damai ini kok kayak gini sih Tuhan. Damai sejahtera yang aku janjikan. Kamu alami? Cocok enggak sama Alkitab? Dia bilang, aku bilang, cocok Tuhan. Rumputnya saudara, itu kayak babut. Gini. Wah, kalau diinjak, kan penyet ya. No? Lalu baliklah di pelas. Haleluya. Jadi di mana-mana semua memuji Tuhan, saudara. Aku sampai bingung. Lu dinyat-nyat kok haleluya.
Makanya Tuhan berkata apa? Ucapkan syukur dalam segala perkara. Sebab kalau kamu sedang diinjak, itu sedang diproses. Dibuat orang lain. Itu indah. Wah, saya bilang. Nah, saudara, saya tahu kalau jiwa saya ikut bagaimana. Sebab Alkitab berkata, apa yang kamu ikat di dunia terikat di surga. Sampai di sana, saudara, jiwa saya itu apa yang tak pikiri di dunia itu ikut. Kenapa? Saya kan dulunya anak muda kan mata keranjang. Jadi saya sampai sana mata saya lihat gini. Ini Tuhan Yesus di sebelah saya. Maksudnya apa? Hati saya, pikiran saya kenapa? Cari katanya malaikat itu cantik-cantik. Loh, jadi ikut saudara. Saya gini. Tuhan Yesus gini. Di sini tidak ada dosa. Terus aku bilang gini. Loh, aku dosa apa? Kamu nyari apa? Bayangin saudara. Dia tidak jeblakin langsung. Tidak. Tuhan tuh lucu nih luar biasa. Di sini tidak pernah ketawa dulu. Di sana suka ketawa. Jadi kamu cari apa? Tak berani ngaku. Aku bilang. Terus dia bilang, pikiranmu jelek toh. Cari malaikat cantik-cantik. Tidak ada. Di sini tidak ada dosa. Mikir gitu jadi dosa. Ayo, padahal anak-anak muda ini di dunia ini mikirannya masih banyak enggak? Untung kamu enggak mati sekarang. Ke sana enggak boleh masuk. Karena apa? Masih banyak ikatannya. Makanya itu saudara. Lalu dia bilang, kamu lihat, kamu perhatikan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sama enggak? Sama. Kamu ngalami? Ya Tuhan. Kembali ke dunia, saksikan. Kalau mereka tidak percaya, mereka yang akan rugi. Tapi aku tidak akan tuntut kamu. Karena kamu sudah lihat dengan mata, pikiran, jiwa, dan rohmu. Bayangin saudara. Lalu saya disuruh balik, saya tidak mau saudara. Ini ada sana. Aku bilang, wah enak di sini Tuhan, tidak mau balik. Loh, Tuhan bilang, tubuhmu masih di gereja. Biarin, aku bilang gitu. Biarin, aku tidak peduli. Saudara, Tuhan bilang, tidak boleh begitu. Dia tangannya jadi gede. Saya cuma ditangkap, dilempar, pelak, bangun. Setengah jam, saudara. Saya dibawa jalan-jalan ke sana. Robert Liardon yang pada waktu dia umur 8 dibawa ke sana. Dia di sana itu sudah dewasa, umur 30. Lah rohaninya itu sudah dewasa. Tapi sebaliknya orang-orang yang di sini sudah tua-tua, tapi rohaninya kecil. Nanti di sana masuk surga ya kecil. Kecil. Saya pernah dilihatkan Tuhan. Seorang konglomerat yang baru bertobat. Konglomerat. Lalu pada waktu itu Tuhan lihat, Yusa, lihat tuh ada kelas. Nah, kamu ngajar di situ. Saya ngajar. Loh ini kok, ini kan orang konglomerat itu Tuhan. Kok misi 8 tahun? Lah baru bertobat toh. Loh kok kecil gitu sih? Padahal umurnya sudah 60 lebih. Jadi opa-opa, oma-oma, kalau kamu masih bayi, kamu nanti di sana pendek kecil-kecil. Cucumu ini kalau rohaninya jatuh, dia lebih gede. Ngerti? Yang diukur kerohanian itu bukan usia. Yang diukur itu bukan apa? Berapa tahun kamu menjadi orang Kristen? Tidak. Tapi yang diukur
berbuah atau tidak. Buah apa? Buah-buah roh. Ngerti saudara? Saudara tidak akan ditanya, kamu sudah dapat berapa jiwa? Tidak. Kamu sudah berbuah atau tidak? Kalau belum berbuah, tidak boleh. Maka dari itu saudara. Sebab menginjil itu, dapat jiwa itu anugerah. Saya pernah ngalami saudara, ini di Boromius, di rumah sakit, mana? Bandung. Saya dipanggil orang untuk mendoakan, sebab orang itu sakit. Belum Kristen, belum. Mamahnya dia, sama saudara-saudaranya, sama cucu-cucunya, jumlahnya semua 75. Belum ada yang Kristen. Yang Kristen cuma mantune satu. Mantune tok satu. Nah, mantune yang panggil saya, Om, tolong si Om doakan mertuaku. Kok sakitnya parah. Saya datang sana. Loh, mertuamu nih sudah tak injili Om, tapi nggak mau. Tukang main perempuan, tukang judi, tukang lotre itu, waduh, kotor semua. Aduh jago. Loh kok kamu panggil saya? Lah, aku doa-doa kok. Tuhan gerakin, tapi aku tak, Tuhan dia datang. Orang itu bisa bertobat, bisa. Ya wis, nah, mau saya datang. Saya datang nggak bilang, Pak, Bapak ini sakit, kenal enggak? Saya langsung datang. Tuhan pimpin aku ngomong apa ya Tuhan ya? Ngurusi orang kayak gini aku jadi Tuhan tak pandang lah. Tapi saudara tahu Tuhan bilang apa? Ngomong, ya, ngomong apa Tuhan? Pak, kamu tahu enggak sebentar lagi kamu mati? Makanya saya bilang saudara, kalau ada apa-apa jangan panggil penginjil. Panggil pendeta. Sebab pendeta itu ngerawat. Orang sakit, enggak apa-apa Pak, yuk kita doa. Penginjil. Kamu tahu enggak sebentar lagi kamu mati? Kamu mau masuk neraka, mau masuk surga? Nangis saudara. Betul Pak, saya kotor, najis, hina, luar biasa. Saya tukang main perempuan, saya tukang ini Pak, saya ini. Sudah Pak, aku mau tobat toh Pak. Benar? Benar Pak, saya mau tobat. Ngaku Yesus, minta ampun kayak anak kecil. Benar Tuhan Yesus, aku minta ampun, benar-benar tobat, aku tobat, sudah tobat. Bapak keja mau, asal masuk surga. Saudara tahu apa terjadi? Mamai sama famili ini semua kumpul melotot pinter. Lihat toh, ini ada pendeta ini kok kurang ajar. Orang disuruh datang kok doake kok malah diancam-ancam. Setelah itu saudara, tak pimpin aku bertobat. Apa saudara? Tuhan ngomong, cepat ambil air, baptiskan dia. Aku ini penginjil. Manggil pendeta. Cepat baptiskan. Ya wis toh ya. Oh, diperintah kok. Ngambil. Lah, ini orang sakit tak cemplung kita silem. Mati. Ya tahu dah rumah sakit lagi. Tapi gotong-gotong dimasukin bak piye mana? Enggak ada. Terus aku ini, Tuhan, bagaimana? Ngambil air reding. Ditutup ceret. Terus cepat baptiskan. Saya baptiskan. Mau terima Yesus? Mau. Baptis sekarang? Iya, terima. Mau. Betul Pak. Aku baptiskan kamu dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dia bilang, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Glek, mati. Bayangin saudara. Misi ngobrol, misi cerita-cerita. Amin. Mati. Keletak sama mesem. Terima kasih Tuhan Yesus. Langsung saya kan matanya lihat emaknya mbak. Sana matanya bunder-bunder. Kalau tidak ngalami sendiri, tidak lihat saudara. Saya sudah siap di sini, pasang telinga. Ya tahu mesti dimaki-maki.
Dimaki-maki, ya tolong datang untuk sembahyang untuk sembuh kok malah langsung cespleng mati. Baru diomongin, mau masuk neraka apa surga? Mau masuk surga. Mau terima Yesus, baptis, peletek bes. Bayang. Makanya saya ini dicap apa? Cabut nyawa. Saudara tahu? Saya sudah siap ini. Sama menantunya di samping saya, dia bilang, Pak, dia sudah siap. Wah, silakan 12. Emaknya maju ke depan, di samping anaknya yang mati. Dia ngomong gini, dengar semua, anak-anak mantuku dan cucu-cucuku. Wah, tak pikir, ini dia. Kamu tahu, Mama menyaksikan kematian 2 anakku. Kakaknya dia waktu meninggal di Jakarta. Dia penuh dengan penderitaan. Penuh dengan ketakutan. Tapi ini mati penuh dengan senyuman. Ini yang benar. Ini dia masuk surga. Mulai hari ini, nanti pulang ke Jakarta setelah ngurusin anak ini, semua kumpul, semua bertobat, ngigit Yesus. Bayangin, saat itu saya dapat jiwa berapa? Yang nginjil siapa? Mae. Ya toh? Aku kan gak ngomong apa-apa. Aku malah mateni orang. Mae nginjil, bukan orang Kristen. Dia langsung nginjil. Semua bertobat. Wah, anak cucu bertobat seluruhnya. Bayangin saudara. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Kehendak Dia bukan kehendak kita. Jangan batasi Tuhan. Jangan keminter. Orang yang paling susah masuk surga adalah orang kaya. Kedua, orang pintar. Lebih susah orang yang kaya pintar. Tapi saya peringatkan, kalau kamu sudah kenal Tuhan, modelnya kayak pendeta, penginjil, pelayan, hati-hati. Itu orang yang susah masuk surga. Kenapa? Karena dia tahu banyak, dia akan dituntut Tuhan banyak. Maka dari itu saudara, hati-hati. Lalu kalau saudara ke sana tapi saudara bilang gini, Pak, kalau saya sudah lihat baru saya percaya Pak. Nonsen. Percaya enggak? Saya di Kalimantan nginjil. Ada seorang ibu sudah jadi anak Tuhan baik, anaknya juga jadi anak Tuhan baik, bapaknya enggak mau percaya, saudara. Lalu ibunya ini sembahyang gini, Tuhan, tolong si Tuhan, saya bertahun-tahun doa untuk suamiku kok enggak tobat-tobat si Tuhan. Mbok gini si Tuhan, sekali waktu suamiku bawa ongos surga. Supaya lihat Tuhan, jadi nanti dia percaya. Saudara tahu, suaminya jam 3 sore duduk di kursi goyang, dibawa ke surga sama Tuhan. Suaminya bawa masuk, saat digandeng malaikat, ditunjuk-tunjuk, saudara. Dia bilang, wih surga kok enak kayak gini. Semua orang yang sudah masuk surga, kenal istrinya, kenal anaknya, tapi tidak kenal dia. Nah, waktu lewat, orang-orang bilang, selamat datang, lihat-lihat di surga. Kamu ini siapa? Ini suaminya si Maria. Jadi tidak pernah dia disebut namanya, karena belum dikenal. Karena belum anak Tuhan. Sebentar lagi jalan, oh ini bapak si anak namanya Ineke loh. Gitu kan. Tapi sampai dia, loh semua orang kok tidak kenal aku ya. Saya kenal mamahmu enggak kamu. Lah papa belum bertobat. Oh ya betul. Saudara. Jadi nanti kalau saudara pulang ke sana itu semua kenal namamu. Enggak usah kamu memproklamirkan aku Yusa. Enggak usah.
Nanti tahu dewek mereka. Dan nanti kalau saudara itu di tingkat lebih, masuk ya, di tingkat pertama pintu gerbang surga terbuka, masuk gitu. Semua yang di tingkat bawah melambai-lambaikan. Selamat datang, menyambut saudara. Makanya Tuhan berkata, satu orang bertobat, surga sorak-sorak. Terus saudara kalau memang tempatmu di tingkat 1, selamat datang, ya kumpul mereka. Udah. Di tingkat 1 itu tidak ada apa-apanya. Adanya apa? Rumah itu kayak rumah Dayak. Rumah besar, tidak ada kamar-kamar. Jadi gabung jadi satu. Gitu apa? Itu yang tingkat 1 itu memang tidak punya apa-apa. Dan ternyata apa? Hamba-hamba Tuhan juga banyak di situ. Kenapa? Karena hamba-hamba Tuhan sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi miskin lagi. Hati-hati. Jadi nanti kalau kamu tingkat 2, wah disambut tingkat 2. Selamat datang. Wah jalan terus. Wah lumayan. Bayangin. Itu sampai tingkat terus tambahan. Dan kalau nanti saudara di tingkat bawah, umpamanya kenal sama, kepingin ketemu Petrus, umpamanya ya. Saudara kenal nanti, enggak usah. Kamu salah, enggak usah. Oh, yuk Petrus. Oh, Yohanes tahu semua. Hal ini saya bilang sama istri saya, yang kamu minta ke surga, kamu minta sekali waktu. Wah, aku pada waktu mati dulu tuh, waktu istri saya itu dulu sudah di Elizabeth sudah mati, terus dia pergi ke surga ketemu Tuhan Yesus sama Yohanes sama Petrus. Kamu waktu ketemu bilang bagaimana? Langsung tahu, oh itu Petrus, oh itu Yohanes. Tidak usah ngomong. Petrus malah ngomong sama aku, mari masuk bertemu dengan Tuhan. Terus aku ngomong gini, Tuhan, aku masih ingat si Chongsin itu kekasihnya. Dia Tuhan, dia nunggu aku loh Tuhan. Terus Tuhan Yesus, ingat, kamu boleh balik, tapi jangan sampai terhilang jiwamu. Balik ya, hidup lagi. Jadi segala sesuatu itu Tuhan yang netepin saudara. Jadi tidak usah pusing. Tapi kalau saudara nanti kepingin mamanya, anaknya di tingkat 3, mamanya di tingkat 1. Nah, terus ditanya, loh Pak, aku nanti besok bisa kangen mbak anakku enggak? Enggak. Cuma tahu enggak Pak? Tahu kalau itu anakku, bekas anakku. Tapi enggak ada lalu bilang, loh kamu tuh dulu anakku loh. Enggak. Nanti lalu yang dia sama, lalu mamanya kepengen ke tingkat 3, nanti bisa mampir. Pakai kerudung, dikasih kerudung sama Tuhan, langsung otomatis. Demikian kamu keluar dari itu mau pergi tingkat 3, dikasih kerudung. Kerudungnya itu enggak ngambil kerudung, tempel. Dah. Kamu kepengen mau pergi, otomatis. Kenapa dikasih kerudung? Sebab tingkat yang lebih tinggi itu lebih mulia. Cahayanya lebih silau, lebih terang. Sehingga yang bawah nanti kalau tidak dikasih kerudung sakit. Nah, padahal di sana tidak ada penyakit. Nah, ini dibuktikan saudara. Dibuktikan oleh seorang yang ada di alam maut. Nah, orang itu protes sama Tuhan. Tuhan, kalau engkau adil, suruh saya ke surga. Kenapa engkau taruh di tempat yang gelap kayak begini? Teriak-teriak terus. Akhirnya Tuhan berkata begini, malaikat, itu orang bawa ke sini supaya dia tahu bahwa aku itu mengasihi dia. Oh, saudara. Aku membalas dia menurut perbuatannya. Dan aku tempatkan di tempat yang paling gelap. Itu yang paling cocok buat dia. Dia dibawa. Kamu teriak-teriak. Sekarang kamu dipanggil Tuhan untuk ke surga. Yo. Nah itu tandanya adil. Dia bilang. Dia sampai sana saudara. Demikian dia masuk. Cahayanya menusuk-nusuk. Menyakitkan dia. Tambah dalam. Tambah tak tahan. Dia berkata begini.
Betul, Tuhan itu adil. Aku kalau di sini gak tahan. Di samping sakit saudara, dosanya itu kelihatan semua, ditonton semua orang. Jadi lidahmu itu ada gambarnya, ada filenya, apa tuh film? Rekamannya, ada video nih. Lidahmu ini, matamu keranjang ini. Kakimu pergi ke tempat dosa ini. Tanganmu main judi, main kaplok, gini. Dilihat orang. Sampai dia bilang, wah kok kelihatan semua kayak gini. Aku jadi tontonan di sini. Dan aku sangat menderita. Karena apa? Nyesel. Kenapa aku lidahku gitu? Kenapa mataku gitu? Kenapa tanganku gitu? Kenapa kakiku gitu? Semua dosanya dilihatkan. Lalu dia bilang, betul Tuhan, Engkau itu adil. Kalau aku mau bawa sini, aku setiap hari lihat dosaku kayak gini. Itu penderitaan. Lalu dia bilang, sekarang aku tahu Tuhan, Engkau adil. Bawa aku balik, tempatku memang yang tempat yang paling gelap, supaya aku tidak lihat dosaku. Dia balik, saudara. Berarti, maka dari itu saudara, itu betul ada. Saya menikmati.